Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin bercerita tentang asam lambung Kertan City ya. Bukan hanya bercerita, tapi saya jelaskan apa yang saya tahu. Nanti kalau memang ada solusinya saya berikan solusinya sesuai yang saya tahu, yang pernah saya alami gitu ya. Jadi di video-video kali channel Aslamku ini pasti ada yang namanya solusi. Bukan cuma hanya bercerita saja. Silahkan kalian cek di video saya, itu semuanya ada solusinya. Terakhir biasanya saya akan berikan solusinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana untuk menyikapinya gitu ya, pasti ada. Kalau kalian nonton cuma sebentar itu ya, kalian bagaimana bisa tahu kalau ada solusinya di situ ya, karena di judul biasanya saya tidak akan memberikan judul solusi ya, solusi tentang ini, solusi tentang itu ya. Pokoknya saya berikan sensasinya, rasa sensasinya. Ntar kalian kalau udah nonton di akhir video pasti akan ada solusinya ya, yang saya tahu, yang saya ketahui pokoknya ya. Kalau yang saya tidak ketahui ya saya bilang saja saya tidak tahu gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu tambah sehat, saya juga tambah sehat. Semakin sehat kita semua itu semakin disehatkan, semakin sembuh total, bisa sembuh total seperti dulu ya, gitu ya. Itu tujuan kita ya, tujuan kita itu cuma satu, pengen sembuh total saja, pengen sehat lagi gitu ya, seperti dulu, yang tidak seperti ini gitu ya, yang sensasinya banyak sekali. Kita itu pengen lolos dari sensasi asam lambung ini ya, pasti gitu pikirannya ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin cerita sedikit tentang masalah ruqyah ya. Jadi saya itu saya tidak punya ilmu agama, saya nol lah, masalah agama saya nol, tapi saya punya pengalaman gitu ya. Jadi punya cerita, ada cerita ya, punya pengalaman, ada cerita yang saya ketahui, pasti akan saya ceritakan di video kali ini. Apa hubungannya asam lambung dengan ruqyah ya, atau dengan apa itu didoakan ya. Kalau kita sedang sakit pasti kita kan ya berusaha berdoa ya, berikhtiar gitu ya. Jadi kita itu gini, saya dulu waktu awal-awalnya gitu ya, waktu awal-awalnya itu saya sakit parah, itu saya pikir saya itu ada gangguan jin atau gangguan gaib lainnya yang bikin saya itu sakit ya. Soalnya gini, dulu saya sakit parah, itu saya ke dokter udah bolak-balik sampai saya bosan, itu masih gitu-gitu aja. Saya pikir ini gangguan dari jin atau makhluk gaib lainnya, atau bisa dikatakan santet atau apalah ya. Ya pokoknya gangguan gaib, saya juga nggak paham. Dan saya pertama ke paranormal, pertama ke orang pinter atau paranormal ya. Saya di situ dikatakan ada yang nempelin saya ada yang nempelin saya. Nah terus apa hubungannya dengan ruqyah? Ntar dulu saya bercerita apa yang pernah saya kunjungi, apa yang pernah saya rasakan. Nah, saya di situ dikira saya ketempelan, itu rasanya saya udah nggak karuan, udah rasanya berat, pengennya rebahan terus, udah rasanya udah pengen nggak kuat lah pokoknya rasanya ya, tersiksa banget. Saya sampai diboncengin sama istri saya yang ke paranormal itu, terus saya disuruh potong rambut, karena yang nempelin itu rambutnya mirip saya katanya ya. Saya juga nggak tahu. Nah setelah saya potong itu, saya sampai rumah ya masih gitu-gitu aja, karena gini, kalau biasanya kita habis ke paranormal atau orang pintar, kita pasti rasanya seperti nyaman ya, seperti nyaman. Dan paranormal atau tukang pijit atau orang pintar itu pasti akan bilang ada bedanya nggak, udah agak enakan belum. Pasti kita kan kalau di waktu kita berobat ke paranormal atau ke dukun atau ke apalah, kita itu di situ merasa nyaman, bener kan? Nah situ kita pasti bilangnya oh iya ya, agak enakan ya, pasti gitu ya. Itu yang saya alami. Terus saya pulang sampai rumah terus gak enak lagi karena ya takut ya, kalau
terjadi apa-apa ke diri kita, karena rasanya nggak karuan, udah rasanya udah dari ujung kepala sampai kaki itu merasakan sensasi semuanya, udah rasanya nggak karuan, seperti meriang ya, perut sakit, kepala kelingan, pusing, berat ya, pokoknya komplit lah, mual juga ya. Tapi saya pulang, saya masih merasakan, dan akhirnya saya pindah lagi ya ke paranormal, ke orang pintar yang lainnya, dan itu katanya tidak ada apa-apanya gitu ya. Gini, pertamanya itu ada yang nempelin, katanya 2 malahan ya. Katanya yang pertama itu katanya udah dibuang, udah nggak akan kembali lagi kalau saya potong rambut. Dan situ saya ke paranormal yang kedua, dan situ katanya ada 2 ya, yang nempelin saya katanya ada 2 malahan. Dan di situ saya mulai gini, katanya kemarin udah dibuang, katanya cuma 1 yang nempelin saya. Terus saya gini, saya bukannya tidak percaya, tapi saya nggak tahu ya, soalnya berbeda gitu ya antara orang pintar yang 1 dengan orang pintar yang kedua. Nah saya di situ bingung, ini yang bener yang mana, katanya ada 1. Nah ini saya ke orang pintar yang lainnya katanya ada 2, terus udah diambil, udah hilang, udah nggak ada apa-apa, tapi masih merasakan ya. Jadi di situ saya berpikir gini, mau apa mungkin asam lambung ini bukan karena jin atau bukan karena apa, atau orang paranormal itu atau orang pintar itu ilmunya kurang tinggi atau tidak bisa mengatasi sakit saya ya, tidak bisa mendeteksi sakit saya. Nah di situ saya mikirnya gitu ya, apa jin atau yang makhluk gaib di tubuh saya itu berat atau gimana, saya juga mikirnya gitu, pasti gitu ya kan. Soalnya kita udah dua kali ke paranormal atau tukang pijit itu tidak ada reaksi. Nah di situ saya nyari informasi lah di grup ya, di grup daerah saya ini, saya sakit ini gini katanya ada yang gini, coba diruqyah. Coba diruqyah. Nah saya bukan datang sih, saya minta nomornya, terus saya WA, kok nggak meyakinkan gitu ya, kok alasan gitu ya, saya mau ke situ tapi alasan dia ya, Nah situ saya malah nggak yakin dengan ruqyah. Gini, ada juga teman saya yang melakukan ruqyah, di situ dia nggak ngerasain apa-apa. Bukan kok ruqyah itu tidak ada manfaatnya atau tidak akan bereaksi ya, bukan gitu, tapi mungkin beda jalurnya beda. Itu ruqyah itu kan didoakan oleh ustadz atau ya ustadz lah, didoakan oleh ustadz biar energi yang negatif itu keluar semua gitu, yang saya ketahui. Yang situ teman saya di ruqyah tidak ada reaksi. Nah saya sebelum ditawarin ruqyah itu saya udah dengar dari teman dulu ya, itu yang sama-sama asam lambung Kertan Seti ya, ini asli, saya tidak bohong, ini apa adanya yang saya ceritakan. Di situ saya berpikir gini, apa mungkin bukan jalurnya untuk ruqyah. Nah saya juga pengen ruqyah, tapi saya gini ya, saya setelah beberapa ke orang pintar, saya bukan cuma hanya 2 tadi, saya sudah ke yang lainnya lagi ya, sudah jelajah lah ya, sudah jelajah, dan hasilnya tidak ada ya, malah saya itu tambah takut. Nah di situ saya juga bingung, apa ini penyakit apa, ini penyakit medis atau non medis. Nah di situ saya juga bingung. Terus saya nyari di grup, nyari di Facebook, di YouTube ya, di YouTube ini saya semakin yakin kalau penyakit ini adalah benar-benar medis, karena temannya banyak ya, yang ngerasain itu semuanya sama, hampir sama, bukan sama persis itu bukan ya. Yang sama persis itu mungkin ada, tapi jarang. Biasanya itu sensasinya sama, tapi ada yang berbeda. Nah di situ ya saya juga gini, loh ini rasanya kok seperti saya pokoknya survei semuanya teman-teman yang ada di grup
Facebook, ada di YouTube, di komentar saya sharing semuanya. Ternyata kebanyakan sama, ceritanya sama. Udah ke dokter beberapa kali sampai bosen, udah ke paranormal sampai habis juta-jutaan, bahkan puluhan juta itu juga ada yang begitu ya. Itu masih belum sembuh. Nah, di situ saya berpikir, berarti ini penyakit ini itu tidak bisa sembuhnya itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan. Ya, kita harus ada prosesnya. Nah, di situ saya belajar melalui YouTube, melalui grup Facebook, itu saya pelajari semuanya. Sebenarnya asam lambung ini atau penyakit ini itu bagaimana sih? Nah, di situ saya di YouTube sih ya, yang paling saya sering tonton atau sering saya simak itu di YouTube-nya Kang Rohimat, di YouTube-nya Erik Wibowo. Nah, di sini saya simpulkan bahwa penyakit asam lambung ini, kalau kita benar-benar ada gangguan makhluk gaib atau apa, itu kita langsung bisa merasakan hasilnya, bisa merasakan perubahannya. Ya, atau kita udah beberapa kali, itu menurut saya tidak akan kelar ya. Kita terus ke paranormal, ke tukang pijit gitu terus ya. Di samping itu kita juga belum bisa bekerja ya, tidak bisa cari uang ya. Di situ juga ya bermasalah gitu ya. Jadi saran saya untuk teman-teman semua yang masih rutin ke paranormal atau ke orang pintar, kalau misal kalian tidak ada perubahan sama sekali ya, tidak ada perubahan sama sekali, udah seperti saya ini, saya sudah tidak ada perubahan, malah saya itu malah ditakut-takutin, malah gini, malah ada omongan itu, malah tambah pusing, malah tambah takut, malah tambah sensasinya malah tambah banyak ya. Jadi ini saya cuma sekedar sharing, cuma sekedar memberitahu kalian kalau penyakit ini itu asli medis ya. Coba kalian kalau nggak percaya, kalian cek ke dokter. Kalau misal kalian pengen yang pasti, itu ada di endoskopi itu. Meskipun saya tidak pernah endoskopi, tapi endoskopi itu tindakan yang paling tepat untuk mengetahui di area dalam pencernaan kita itu ada apa ya, gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah rukyah, udah gak ada perubahan, udah kesana kemari sampai capek, uang habis sampai capek. Kalau uang sih masih bisa dicari ya, tapi gini ya, masalah waktu, masalah itu kan kita harus siap, harus ada waktu. Terus kita itu biasanya kan ngantri. Nah, di situ kita juga menahan rasa sakitnya. Nah, di situ saya juga pernah merasakan itu semua ya. Jadi kesimpulannya gini, lebih baik kalau kalian sudah ke dokter, udah ke paranormal, udah kalian pelajari sendiri apa itu asam lambung dan seti. Sebenarnya kalau kalian sudah mulai ikhlas, sudah bisa pasrah, sudah bisa nelatenin, udah bisa sabar, kalian pasti tidak akan lama akan mengetahui penyakit ini tuh maunya bagaimana gitu ya. Jadi seperti saya juga begitu perjalanan saya sampai sekarang ini, saya bisa ngomong ya, yang dulunya saya tidak bisa ngomong gini, saya nggak bisa dulu. Untuk ngomong sedikit saja, mungkin 30 detik saja untuk ngomong, itu udah rasanya nggak karuan, udah rasanya seperti mau pingsan, udah mual, rasanya mau pingsan, langsung keliangan langsung. Nah, di situ juga ya, saya juga berpengalaman, mungkin ada yang lebih berpengalaman lagi ya. Ya, ini yang saya tahu, yang saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau penyakit ini itu kita harus mempelajari, harus kita sendiri yang bisa untuk mengelola masalah makan, masalah pola pikir ya, masalah pola hidup itu kita sendiri, bener gak? Kalau kita nggak bisa ngelola itu semua, saya yakin kalau makan kalian masih sembarangan, pola hidup masih sembarangan, masih merokok. Kalau merokok sih mungkin ada yang cocok, ada yang tidak, tapi menurut saya merokok itu nggak baik ya, nggak baik untuk asam lambung dan seti ini tuh sangat berpengaruh sekali, itu menurut saya. Jadi masalah pola pikir, pola makan, pola hidup itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kalian melakukan pengobatan semahal apapun, tanpa kalian melakukan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya tidak kalian jaga, menurut saya susah ya.
Jadi gitu ya, itu yang mau saya sampaikan. Mungkin video ini tidak bermanfaat buat teman-teman semuanya, tapi setidaknya bisa membuat sharing, bisa buat wawasan teman-teman semuanya ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semuanya lekas diberikan kesembuhan, sehat, sembuh total 100% seperti dulu, seperti semula gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling memotivasi gitu ya. Jadi saya di sini tidak menggurui kalian, bukan ya. Bukan menggurui kalian. Kalau misal ada kesalahan bisa dikoreksi dengan baik-baik gitu ya. Mas, oh gini ya, dengan bahasa yang baik gitu ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.